Bagaimana kabar kamu semuanya? Mira berharap kamu semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk melakukan proses pembelajaran di hari ini. Di pertemuan hari ini, materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai pembentukan panitia pegelaran tari. Pastikan kamu tonton video ini hingga akhir sehingga kamu dapat memahami materi di pertemuan hari ini. Selamat belajar. Masih materi yang sama yaitu bab 5, manajemen pergelaran tari, namun dengan sub yang berbeda. Kita akan membahas mengenai pembentukan panitia pergelaran tari. Materi dapat kamu lihat pada soft file buku Kemendikbud Seni Budaya kelas 12 halaman 132 sampai dengan halaman 133. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Peserta didik mengetahui susunan kepanitiaan dalam pergelaran tari. 2. Peserta didik mengidentifikasi perbedaan susunan kepanitiaan pergelaran tari. 3. Peserta didik mampu membedakan atau membandingkan tugas dan tanggung jawab setiap susunan kepanitiaan pergelaran tari. 4. Peserta didik mampu menerapkan susunan-susunan kepanitiaan pergelaran tari. Baiklah, siswa dan siswi sekalian, kita akan membahas pembentukan panitia pergelaran tari. Jadi, dalam sebuah kegiatan pergelaran tari, di mana selain penari dan pemain musik, terdapat peran lain yang sama pentingnya dengan posisi penari dan pemusik. Nah, peran tersebut adalah kepanitiaan pergelaran tari. Jadi, bagaimanapun konsep pergelaran dibuat, unsur kepanitiaan ini penting dimunculkan. Kenapa? Karena tugas dan tanggung jawab pergelaran ini yang nantinya akan membantu atau mengatur setiap tahapan kegiatan pergelaran tari. Jadi, dimulai dari tahap persiapan pergelaran, tahap proses latihan, tahap publikasi dan marketing, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap closing dan evaluasi. Nah, di awal telah disampaikan bahwa dalam sebuah kegiatan pergelaran tari di mana selain penari dan pemain musik terdapat peran lain yang sama pentingnya. Nah, peran tersebut adalah panitia. Nah, jadi kita harus tahu dulu panitia itu apa sih? Nah, panitia adalah merupakan suatu kelompok dalam mengelola pelaksanaan terhadap bentuk kegiatan pergelaran tari. Nah, panitia di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, steering committee atau panitia pengarah. Nah, di sini tugasnya adalah sebagai penasehat, memberi petunjuk kepada kelompok bawahannya untuk menjalankan tugasnya. Lalu, yang kedua adalah organizing committee, yaitu panitia pelaksana ataupun mempunyai tugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan di lapangan. Jadi di dalam kegiatan pergelaran tari, kepanitiaan mutlak harus ada. Namun di lingkungan sekolah cukup dari siswa dan guru. Nah, kepanitiaan disesuaikan dengan jenis kegiatan yang diperlukan dalam pergelaran. Nah, di sini Miss akan menjelaskan beberapa jabatan di dalam kepanitiaan pertunjukan tari, antara lain sebagai berikut. Sistem organisasi dalam kepanitiaan pergelaran tari dapat disusun sebagai berikut. 1. Tim produksi.
host manager, dan tim artistik. Kita bahas satu persatu panitiaan pergelaran tari tersebut. Tim produksi. Tim produksi ini dipimpin oleh pimpinan produksi yang bertugas mengorganisir pementasan suatu seni pertunjukan. Tim produksi terdiri dari pimpinan produksi, yang mana tugas dan fungsinya adalah orang yang ditunjuk untuk mengorganisir pementasan suatu seni pertunjukan. 2. Sekretaris produksi, mana tugas dan fungsi sekretaris produksi adalah orang yang bertanggung jawab dalam membukukan dan mencatat semua kegiatan yang berhubungan dengan produksi seni pertunjukan. 3. Bendahara, yang mana tugas dan fungsi bendahara adalah orang yang bertanggung jawab terhadap semua hal yang berhubungan dengan keuangan. 4. Seksi dokumentasi, yang mana tugas dan fungsi seksi dokumentasi adalah orang yang bertanggung jawab atas dokumentasi kegiatan. 5. Seksi publikasi, yang mana tugas dan fungsi seksi dokumentasi adalah orang yang bertanggung jawab terhadap segala urusan promosi dari kegiatan pementasan pertunjukan. 6. Seksi pendanaan, yang mana tugas dan fungsi seksi pendanaan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penyediaan dana yang dibutuhkan dalam proses dan pelaksanaan pementasan seni pertunjukan. Dan yang terakhir, tiketing, yang mana tugas dan fungsi tiketing adalah orang yang bertanggung jawab atas penjualan tiket dan pembelian tiket ataupun karcis pertunjukan. Berikutnya, host manager. Host manager adalah orang yang bertugas mengemban pelayanan publik serta bertanggung jawab kepada pimpinan produksi dalam layanan staf dan layanan publik. Host manager membawahi beberapa seksi, yaitu seksi keamanan, yang mana tugas dan fungsinya adalah orang yang bertanggung jawab terhadap sistem keamanan pertunjukan tari. 2. Seksi akomodasi, yang mana tugas dan fungsi seksi akomodasi adalah orang yang bertanggung jawab terhadap segala hal yang berhubungan dengan akomodasi setiap proses yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pertunjukan. 3. Seksi konsumsi, yang mana tugas dan fungsi seksi konsumsi adalah orang yang bertanggung jawab terhadap urusan konsumsi. Dan yang keempat, seksi transportasi adalah orang yang bertanggung jawab terhadap urusan penyediaan transportasi. Dan yang terakhir adalah seksi gedung. Tugas dan fungsi seksi gedung adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penyewaan atau penyediaan gedung pertunjukan. Selanjutnya, tim artistik. Tim artistik terdiri dari sutradara atau koreografer, di mana tugas dan fungsinya adalah orang yang membuat konsep dari pertunjukan dan mengatur alur atau laku dari sebuah pertunjukan tari. Yang kedua, pimpinan artistik atau art director, karena tugas dan fungsinya adalah orang yang bertanggung jawab artistik karya, performa penyajian, hingga tata urut pementasan agar dapat menyajikan urutan pementasan. 3. Stage manager
Adapun tugas dan fungsi stage manager adalah orang yang mengkoordinasi seluruh bagian yang ada di panggung. 4. Penata panggung atau scenery. Adapun tugas dan fungsi penata panggung adalah menjadi layanan pemenuhan kepada penyaji karya seni dan tuntutan artistik garapan berdasarkan prasarana dari pimpinan artistik. Yang kelima, penata cahaya. Tugas dan fungsi penata cahaya adalah menjadi sumber suksesnya dan artistiknya pementasan karya seni yang dipergelarkan yang berhubungan dengan masalah pencahayaan, terang padamnya lampu, serta bagaimana caranya mengatasi apabila terjadi sebuah kecelakaan matinya lampu dari PLN. 6. Penata rias dan busana adalah orang yang mempunyai tugas atau tanggung jawab merias dan menata busana pemain. Yang ketujuh, penata suara. Adapun tugas dan fungsi penata suara adalah orang yang mempunyai tanggung jawab mengatur suara atau bunyi selama pertunjukan berlangsung. Dan yang terakhir adalah penata musik atau sound, yang mana tugas dan tanggung jawab penata musik dan sound adalah menjadi sumber suksesnya kualitas musik yang disajikan dalam pementasan. Demikianlah penjelasan materi di pertemuan kali ini. Selanjutnya silakan kamu kerjakan tugas yang sudah Miss Gina berikan di aplikasi Edmodo. Jangan sampai terlambat